Saatnya kita review jersey. Udah ya. Oke, saatnya kita review jersey yang ini. Udah juga. Oh iya, maaf. Lupa. Saatnya kita review jersey ketiga Persib Alternate. Halo sob, ketemu lagi bareng gue Botak Review di review jersey Tiento Indonesia. Dan sesuai dengan request kalian yang udah banyak ini, gue balikin lagi. Oke? Yang udah banyak banget, saatnya gue nge-review jersey ketiga Persib Bandung. Yang udah, alhamdulillah, terima kasih kepada admin Persib Store yang sudah sangat baik, yang sudah berjanji kepada kita ketika nanti sudah bisa dijual, langsung dihubungin langsung beli nih buat kalian ya. Langsung aja kita review ya, karena secara harga masih sama Rp550.000, dan kalau misalnya kalian mau nambah nameset cuma Rp50.000. Untuk nameset gue bisa bilang Persib termasuk yang murah, karena kalau misalnya kita compare aja untuk Persija namesetnya nambah Rp150.000. Terus apalagi yang udah sebutin, Persikabo nambah Rp100.000. PSIS kemarin gue beli untuk nambah namesetnya itu Rp150.000 ya. Apalagi yang udah kita beli lagi, oke, Borneo gue juga nambah sekitar 100.000-an. Ini Persib udah lumayan paling murah untuk nambah namesetnya, cuma Rp50.000 aja. Tapi please tahun depan jangan dinaikin. Setelah gue ngomong ini jangan dinaikin ya. Oh klub lain dinaikinnya gede, jangan. Tolong Rp50.000 aja, oke? Terima kasih untuk jersey, karena ini kita udah bahas. Untuk kotaknya masih sama seperti di video pertama dan juga video kedua, jersey-nya masih sama, kotaknya masih hard ya, dan masih sama. Langsung aja, ini nggak pakai panjang lebar, langsung aja kita buka. Seperti biasa kalau masih baru agak keras ya. Nah, ini dia jersey ketiga Persib 2022, atau alternate gak nyebutnya ya, jersey alternate Persib 2022. Buat kalian yang langsung bilang, kok jersinya kayak inilah, yang kayak itulah, yang kayak inilah, kayak itu. Jujur, gue pun di awal pada saat jersey ini muncul sebagai gambar ya, gue waktu itu belum lihat videonya, tapi gue lihat gambarnya. Loh, kok ini pribadi gue, tolong kita sama-sama diskusi dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini. Gue langsung berpikir bahwa gue seperti melihat sebuah seragam atau jersey cabang olahraga bulu tangkis ya. Tapi ternyata di balik itu semuanya ada arti mendalam tentunya yang sudah dipersiapkan oleh Persib Bandung untuk jersey alternate mereka yang ketiga ini. Langsung aja kita bahas. Dari segi penggunaan bahan, mereka menggunakan bahan jersey mesh ya. Menggunakan bahan jersey mesh, dan kalau misalnya gue kasih kesimpulan awal untuk jersey alternate Persib 2022 ini, mereka yang alternate ini lebih simple, sederhana, tapi memang tetap mempertahankan esensi atau arti sejarah di baliknya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ketika di jersey pertama dan juga jersey kedua, mereka menggunakan beberapa jenis bahan yang berbeda untuk satu baju. Ya, tapi kalau di sini kita bisa melihat mereka menggunakan satu bahan mesh ya, yang kalau misalnya di sini walaupun ada beberapa warna, dengan base atau color tone yang muncul di jersey ketiga ini adalah warna navy, warna kuning atau hijau stabilo di sini. Dan juga ada bahan yang berwarna kuning stabilonya ya. I don't know ini kuning atau hijau stabilo, kita boleh diskusi di bawah ya, di komen aja di bawah. Ramein komen di bawah oleh para bobotoh, seru banget pastinya ya. Dan untuk yang jersey alternate ini mereka menggunakan teknik sublim ya, ya untuk mewarnai si seluruh bagian si jersey-nya. Mungkin kecuali untuk bahan-bahan yang mereka masukkan di lehernya, untuk bahan lehernya ya. Nah, kenapa gue bisa bilang ini adalah bahan sublim? Ini kan warnanya nih kelihatan ya. Ini kan warnanya kelihatan ada warna navy dan juga warna stabilo. Tapi ketika kita balik itu warnanya base-nya putih. Ya, jadi bisa gue bilang di sini gue bisa simpulin kalau baju mereka ini menggunakan teknik sublim, oke? Nah, untuk lehernya mereka hanya menggunakan bahan
jersey mesh juga, tapi di sini ada yang beige navy. Kelihatan banget ya nih kalau misalnya kalian bisa lihat lebih dekat. Ini bahan yang kena subliman, bahan putih yang kena subliman navy. Ini yang bahan memang base-nya emang navy. Warnanya udah kelihatan beda banget, ya. Yang ini yang emang base-nya navy itu lebih tua. Kalau misalnya yang emang di sublim itu sedikit tone-nya sedikit lebih terang. Nah, begitupun dengan yang bahan stabilonya. Tapi kalau yang stabilonya ini gue bisa bilang cenderung sama ya guys ya. Tapi ini gue harus analitik dulu nih. Oh enggak, ini emang base-nya tuh emang si stabilo ya. Nah, ini kalau yang stabilonya cenderung sama ya bahannya ya. Which is good job Persib. Nah, untuk bahannya gue bisa bilang ini bahan yang sebenarnya tidak terlalu wah, tapi memang kalau misalnya digunakan tetap mengutamakan kenyamanan karena tidak terlalu tebal dan juga memang pada saat digunakan ringan. Dan ini pastinya kalau misalnya gue harus baca si care labelnya, pasti mereka menyuruh untuk tidak perlu menggunakan mesin pengering karena ini sifat dari bahannya sendiri tuh cukup cepat kering ya. Oke, kita lanjut ke aspek-aspek yang ada di dalamnya. Tadi gue udah bilang untuk bagian lehernya sudah ya, ada warna navy dan juga ada warna stabilo. Dan di bagian bajunya mereka tetap menggunakan model raglan ya, model raglan. Jadi dari leher sampai ke bagian ketiak tuh, yang bagian depannya dikasih list lagi warna stabilo ya, supaya ada cerah-cerahnya gitu. Tapi ini kayaknya kalau misalnya gue lihat jahitannya sudah lebih rapi dibandingkan dengan jahitan baju yang gue terima untuk jersey pertama dan juga kedua ya. Nanti kita akan coba liatin lagi ke sama kalian, dan please kalau misalnya kalian setuju kalau gue harus bikin video review untuk tiga jersey Persib, gue harus review lagi tiga-tiganya. Komen di bawah kalau misalnya kalian setuju gue harus bikin semuanya ya, buat comparison lagi dan untuk develop ke depannya. Oke, bagian depan udah. Lalu ada juga untuk patch TPU rubbernya masih sama persis seperti yang digunakan di jersey pertama dan juga jersey kedua ya. Untuk yang glossy-nya masih dapat. Ini ada ini sepertinya langsung kayak cutting print sablonnya Sportama. Dan ini untuk yang Indofood-nya ya. Untuk Indofood, Intersoccer, Pria Punya Selera dan juga Envy, mereka menggunakan teknik yang sama dan aku yakin ini mereka satu vendor. Jadi untuk Indofood, Intersoccer, Pria Punya Selera dan juga Envy itu menggunakan teknik yang sama. Jadi cutting print sablon gitu warna putih ya. Tapi ini langsung yang kuat banget karena menurut gue sendiri ini adalah sponsor yang sepertinya selama 1 tahun ke depan sudah akan tap in ya. Kecuali kita nggak tahu, di sana banyak rumor bahwa nanti akan ada sablon sponsor tambahan atau seperti apa. We'll see ya. Oke. Terus kalau misalnya kita ngelihat dari si bajunya sendiri, motifnya tuh apa? Kalau misalnya kita harus review lagi, untuk di jersey pertama mereka menggunakan pola yang berbeda pada saat mereka ada di bagian badan dan juga di bagian tangannya. Kalau misalnya untuk di bagian badannya kita melihat seperti ada frekuensi di mana para bobotoh menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Disambung dengan di bagian tangannya itu adalah lirik lagu Halo Halo Bandung. Itu tuh jersey pertama. Kalau misalnya tuh di jersey kedua, mereka menggunakan pattern bunga Patra Komala atau yang mengidentikan bahwa Bandung adalah kota kembang. Nah, itu yang untuk jersey kedua. Dan kalau jersey ketiga ini apa makna di dalamnya? Kalau misalnya kita lihat, makanya yang pertama kali gue lihat, loh kok itu kayak jersey-nya olahraga bulu tangkis. Awalnya gue berpikir seperti itu, tapi pada saat gue lihat, gue baca referensi dan lain-lainnya, ternyata ada makna. Dan ini memang kalau misalnya melihat dari color tone-nya, mereka seperti menyatukan kedua warna tersebut yang gelap dan juga terang ya, which is good karena sekarang ini kalau misalnya ngelihat tren, kita nggak selalu berbicara tentang gelap, kita tidak terlalu berbicara tentang terang ya. Mungkin kalau misalnya sekarang yang lagi kan cowok bumi, cowok kue, cowok mamba. Nah, kalau ini mixing aja. Nah, kalau misalnya kita ngelihat lagi nih di bagian depannya, nih di bagian depannya juga masih ada titik koordinat Kota Bandung ya. Nih, ini bisa dilihat juga di sini masih ada titik koordinat Kota Bandung di bagian jahitan ya. Nah, kalau misalnya bedanya lagi sama yang jersey pertama sama kedua, mereka kan menggunakan dua bahan di bahan yang berbeda di bagian pinggangnya. Jadi mereka bisa menjahit si titik koordinat Kota Bandungnya tuh di bagian yang bukan terlalu pinggir.
Kalau di sini karena memang mereka menggunakan satu bahan yang sama, jadi mereka melakukan jahitannya di bagian paling pinggir. Oke. Nah, di bagian belakangnya yang paling bisa kita lihat juga ya di sininya nih ya. Kita seperti biasa disajikan dengan list di bagian leher bertuliskan Bandung kembali bergelora. Seperti yang ada di boxnya dan juga tema yang mereka usungkan untuk semua jersey mereka di tahun ini ya. Lalu yang kebetulan nih karena memang kita benar-benar langsung beli tanpa pikir panjang segala macam. Ternyata adanya ukuran M, jadi memang ukurannya M ya. Di sini ada Sportama ukurannya M, ada juga Braille-nya. Ada juga di sini 2022 Sportama All Red Reserve, Zero Tolerance for Piracy, Manufactured in Indonesia. Nih di bagian depannya ya, tuh. Nah, untuk harganya masih sama di Rp550.000. Ya, di sininya price tag-nya masih sama, nggak ada yang beda. Kita langsung ke bagian belakangnya. Ini preview di bagian belakangnya ya guys ya. Tuh. Nah, ada yang menarik di bagian belakang ini. Tadi pada saat gue baca referensi, katanya untuk di jersey ketiga ini benar-benar menerangkan tentang adanya angka titik koordinat kota Bandung. Ya, adanya angka titik koordinat kota Bandung. Nah, ternyata ada di sini. Nah, ada di sini ya, tuh. 6 derajat 55 strip 1 S 107 derajat E. Nah, ini katanya titik koordinat kota Bandung ya. Dengan di bawahnya langsung disambut dengan sablon cutting printing sablon dari kopi ABC. Dan juga gue langsung mintanya karena di jersey pertama kita udah pakai nama Clock, di jersey kedua kita udah pakai nama Ciro, dan jersey ketiga kita pakai nama David da Silva. Nah, untuk font dan juga colornya sepertinya ini sama persis seperti untuk jersey pertama. Karena untuk jersey pertama sama-sama menggunakan warna hijau stabilo, silver, dan juga hitam. Sementara kalau misalnya untuk yang di jersey away itu menggunakan warna abu-abu silver. Ya, di sini kita pakai nomor dan juga nama dari David da Silva nomor 19. Untuk tulisan nama satu color warna hijau stabilo lurus. Ya. Dan juga untuk nomor mereka menggunakan campuran warna hijau stabilo, hitam, dan juga adanya aksen silver yang bertuliskan lirik Halo Halo Bandung. Tidak lupa di setiap angkanya juga selalu ada logo Persib kecil untuk detailnya. Nah, itu di bagian belakang dan ternyata sesuatu yang tidak kita sadari kalau nggak jeli ya. Di bagian bawah belakang tengahnya itu ada seperti sablon Hidden City yang timbul yang ternyata adalah pattern yang sama seperti pattern braille yang ada di kotaknya. Nih, tuh sama persis ya. Nah, ini sama persis nih. Sama ternyata, ya. Tapi karena memang warnanya biru navy sama-sama seperti bercak yang ada di baju, jadi tidak terlalu terlihat jelas. Untuk jahitan di bagian bawah sepertinya dibuat agak oval, tapi di sini kayak ada patahnya gitu. Tapi saya nggak tahu nih, ini emang dibuat patah atau emang mau dibuat oval tapi ternyata nggak bisa jadinya patah. Nanti kita diskusi ya. Oke. Lanjut lagi di sini sebenarnya ada yang kalau misalnya tadi kalian gue agak diem sebentar sebelum kita nyebutin si nomor ini. Gue nggak tahu ini apakah memang salah satu patternnya atau bukan. Karena kalau misalnya kelihatan dari kamera ataupun kelihatan dari kamera atas atau kelihatan dari kamera bawah, di sini ada kotaknya ya. Ini gue nggak tahu apakah ini adalah pattern yang memang disengaja atau nggak disengaja. Karena kalau gue lihat di bagian depan tidak ada ya. Tapi di bagian belakang ada ya. Nah, we'll see nanti kalau misalnya ditunggu banget komen-komen dari kalian pokoknya para bobotoh yang udah beli juga atau udah lihat juga di toko Persib atau di Persib Store. Ini sebenarnya masuk ke desain atau enggak ya? Kalau enggak, boleh minta ditukar enggak ya? Soalnya beli sayang ya. Kalau misalnya gratis sih nggak apa-apa sayang. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya tadi udah di bagian belakang dan juga di bagian depan, ya, kita lihat bagian dalamnya. Ini sebelum kita berdiskusi lewat berdebat kayak, bang itu nggak bisa kalau pakai kamera doang, di scan-nya harus pakai aplikasi Persib. Tolong boleh dikasih tahu sama saya gimana cara nge-scan sertifikatnya.
Ya, boleh kasih tahu ke saya, tolong step by stepnya. Dikasih tahu gimana sih cara nge-scan-nya, karena saya gagal terus, jujur, mengsedih. Nah, di sini juga masih ada stiker Persibnya ya, kecil ya. Dan di sini masih ada untuk woven label untuk titik koordinat Kota Bandung. Dan juga di sini sudah diberitahukan bahwa bahan yang digunakan adalah 100% polyester. Kita ulang lagi untuk cara pencuciannya, sahabat. Asik. Cuci dan keringkan bagian luar di bagian dalam. Ngerti? Jadinya dibalik pas nyuci gitu ya. Cuci dengan air hangat. Siap. Cuci bersama material sejenis. Jadi kalau misalnya kalian takut luntur, takut segala macam, mendingan sendiri aja nyucinya. Ya, jangan gunakan pemutih. Keringkan dengan mesin pengering dalam suhu rendah. Jangan diperas. Setrika dengan suhu sedang, jangan setrika di bagian sablon. Masih sama. Dan tolong kalau misalnya kalian udah beli jersey kayak gini, harus pintar untuk merawatnya. Oke? Kalau kita kan beda-beda ya, setiap orang ada yang memang beli jersey untuk bisa mereka pakai, ada juga yang digunakan untuk hanya untuk koleksi seperti aku. Dan insya Allah di sini juga ada nih buat semua atlet yang nonton, boleh banget kalau misalnya kalian mau ngasih jersey buat kita akan sangat senang sekali. Terima kasih. Nah, itu dia. Kebetulan nih ya, di sini sudah ada orang yang bakal nyobain ya, karena ini ukurannya M. Ini ukurannya M ya, jadi nggak bisa gue cobain. Kalau kita kan ukurannya M dikali 4 alias 5XL ya. Langsung aja, ini dia penampakan dari jersey Alternate Persib 2022. Kalau dipakai sama, nggak mungkin gue ya, nggak mungkin gue. Ya, siap. 1, 2, 3. Wah, ini dia. Kebetulan jersey Persib ini punya teknologi menguruskan badan dalam sekejap, bercanda sayang. Ya, jadi ini untuk jersey Alternate Persib 2022 yang sudah digunakan oleh pria berpostur tinggi berapa, Kak? 170 dengan berat badan 50 ya. Ini ukurannya M ya, tapi kelihatan masih besar. Jadi kalau misalnya kalian postur tingginya 170 dengan berat 70 ya? Berat 50 ya, beratnya 50. Bisa pakai S kali ya, S atau extra small kayaknya untuk jersey Persib ini. Nah, ini dia kalau misalnya kalian melihat secara detail bajunya digunakan ya. Dibalik, coba badannya dibalik. Nah, gitu. No, David De Silva nomor 19, keren banget. Nah, kita bangga jadi orang Bandung ya kalau misalnya pakai baju ini, karena kita memperlihatkan identitas kota Bandung ke seluruh dunia. Ya, keren banget pokoknya. Dan langsung aja kita kembali ke Mimin. 1, 2, 3. Ya, kurang briefing, loncat. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Nah, gue balik lagi nanya sama kalian, siapa di antara kalian yang setuju buat gue harus bikin video untuk comparison 3 jersey Persib tahun 2022? Langsung komen di bawah aja, karena kalau misalnya makin banyak yang komen, langsung gue bikin videonya supaya kalian bisa lihat perbedaan di antara jersey-nya masing-masing. Dan jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu yang masih belum gue bahas untuk jersey review kali ini, please langsung kita diskusi di bawah karena seru banget diskusi sama kalian. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe TNT Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu nonton videonya terus-menerus karena gue gak sabar buat ketemu kalian lagi. Gue Botak Review, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.